dari Syekh Ibnu Utsaimin di syarah beliau terhadap Bulughul Maram, dan dikuatkan oleh sebagian ulama di masa ini dan di masa dahulu. إلا أن بعض أهل العلم استثنى التمساح. نعم. وقال إنه من الحيوان المفترسة. Hati-hati jika ada putri duyung, jangan kasih tahu kabarnya kepada orang salaf ini, diburu nanti dimakan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan dua Bang Deso ya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol kali ini, yuk mari kita siapkan kopinya yang kental. Olah pikir dengan serius tapi santai. Seluruh binatang yang ada di laut itu hukum asalnya adalah apa? Halal, termasuk buaya. Halal. Karena hidup di laut. Ini Pak. Kita katakan tidak ada dalil hidup dua tempat itu haram. Justru buaya lebih dominan di mana? Air. Di darat itu hanya berjemur sebentar. Sini sekarang sesinya kita, walaupun ini sudah absurd teman-teman ya, tapi kita angkat lagi lah, nggak apa-apa Mas ya. Betul Mas. Ini spesialis perbuayaan teman-teman ya. Perbuayaan Ya. Mas. Ini spesialis kita bahas Tentang buaya Mas. manhaj krokodil ini. Nah, selama memang dia tidak bertaring, ya kan? Dia tidak mencengkram, tidak menyerang dengan pelatuknya, itu maka halal kalau hewan darat kan. Sekarang ini ada fatwa Lajnah Daimah, fatwa terakhir dari kerajaan Saudi, ulama-ulama di sana itu, semua yang memang hidupnya di air halal, termasuk buaya. Fatwa terakhir itu karena dianggap setelah disurvei, buaya ternyata memang di air terus. Dia cuma keluar untuk jemur badannya, gitu kan. Tapi memang dia di air. Untuk Pak Khalid Basalamah ini kita, ini Bos ya. Tadi sudah melenceng dari statement awalnya. Tadi waktu menjelaskan hewan darat, dia menjelaskan hewan darat walaupun selama tidak bertaring katanya Bos ya. Selama tidak bertaring maka boleh. Kecuali yang bertaring. Kalau yang bertaring nggak boleh, haram. Gitu. Ketika menjelaskan buaya nggak berlaku sudah taring. Soalnya langsung hidup di air. Selama hidup di air maka boleh. Ya kan? Tadi dia menjelaskan semuanya, baik hiu apapun itu boleh dimakan karena memang hidupnya di air. Di air Mas ya. Gitu. Terus Anda pernah ngelihat nggak hiu berjemur di darat? Buaya memang bisa hidup di dua tempat buaya itu. Gitu loh. Jika dia mau berjemur, ya dia datang ke daratan. Jika dia sudah selesai berjemurnya kembali ke air. Dan dia di air itu biasanya untuk mencari mangsa dari darat juga. Mangsanya bukan di air aja dia itu makanannya. Rata-rata makanannya dari darat, buaya itu. Ya kan, dia bersembunyi saja di dalam air untuk mencari mangsa di darat, entah itu harimau, entah apa. Jadi masih berlaku taringnya itu. Beda dengan hiu, walaupun bertaring nggak berlaku di darat hiu taringnya. Nggak ada itu hiu apa kamuflase di air untuk mencari mangsa di darat, nggak ada. Hiu pun tidak punya cakar, tidak bisa menerkam. Ya kan, beda dengan buaya. Buaya bisa Bos. Bisa menerkam, kukunya masih ada juga, ya kan, tajam, kayak gitu. Walaupun fungsi utamanya adalah taring itu, kekuatan buaya adalah di Taringnya, gigitannya. Gigit. Jangan-jangan ini pihak kerajaan saja Bos, karena pihak kerajaan itu punya hobi baru yaitu makan dengan menu buaya, makanya fatwa Lajnah Saudi harus mengeluarkan fatwa yang menghalalkan buaya. Kan rata-rata ulama Saudi gitu, fatwanya sesuai keinginan kerajaan. Gitu. Bahkan tentang siriwil juga harus mengikuti keinginan kerajaan. Kayak semua yang di lautan itu halal sampai yang buas seperti buayanya. Buaya itu binatang air apa binatang amfibi? Binatang air. Dia cuma keluar ke daratan sebentar, bertelur, ngejar mangsa, terus masuk ke air lagi. Buaya berjemur hanya untuk buaya ke darat hanya untuk berjemur sambil cari mangsa, bertelur, ya kan? Telurnya di mana ditaruhnya? Di darat apa di air? Di darat. Di darat, telurnya. Terus nyari mangsanya di mana buaya? Di darat. Di darat. Ada dua yang menyebabkan buaya ini haram, Bos ya. Yang pertama,
taring karena dia binatang buas. Ya. Dan mangsanya kebanyakan dari darat juga, Bos ya. Ya, betul. Kemudian yang kedua, dia bisa hidup Di dua alam. di dua alam. Dan lama buaya ini. Kalau di darat itu lama. Lama, Bos. Bukan hitungan berjemur itu lama, bukan hitungan 10 detik, bukan. Bukan, dia bisa lama itu. Di darat itu bisa lama berjemur. Kadang bukan hanya berjemur, dia juga mencari mangsa, pura-pura menganga mulutnya, ya kan? Iya. Kayak gitu. Bertahan, dia sabar. Buaya ini terkenal binatang yang sabar dalam mencari mangsa. Jadi ada dua penyebab yang memberatkan buaya ini untuk Halal, Bos. halal, Bos ya. Yang pertama, Taring. dia buas, Puas. bertaring, bercakar, Bos ya. Dan menggunakan taringnya itu untuk memburu mangsa, Bos ya. Dan mangsanya Di darat. di darat kebanyakan mangsanya itu. Dia juga kalau berjemur lama. Lama, Bos. Dan nggak hanya berjemur, Bos. Kadang dia berjemur plus mencari mangsa. Plus mencari Di mangsa. darat dengan pura-pura diam mengangakan mulutnya itu, Bos ya. Dengan pura-pura diam dengan mulut yang Mengangakan itu, Bos ya. Nah, Mengangakan. mengangang. Dengan pura-pura diam dengan posisi mulut yang Dibuka. ternganga, ya, atau Ya. dibuka. Seperti itu, teman-teman ya. Tuh, ini kecuali belut listrik paling. Siapa mau? Belut listrik, Bos. Hukum makan daging buaya. Ya, Masya Allah. Di mana ada buaya di sini? Saya lebih condong kepada pendapat yang membolehkan. Walaupun saya sendiri saya nggak mau makan. Ya, tapi dari sudut dalil-dalil itu lebih kuat kepada pendapat yang membolehkan. Itu terjih dari Syekh Ibn Utsaimin di syarah beliau terhadap Bulughul Maram dan dikuatkan oleh sebagian ulama di masa ini dan di masa dahulu. Oke. Dia katanya Syekh Utsaimin, Bos. Ya. Di pendapat dia untuk menghalalkan buaya dikuatkan oleh Syekh Utsaimin katanya. Ya kita lihat aja nanti betul apa enggak Syekh Utsaimin menghalalkan itu buaya, Bos. Mungkin bisa lah makan ular laut, ya kan? Ular laut, Ya, ular laut ada, ular laut itu bisanya paling mematikan. Ya, mereka mau makan itu. Kemudian anjing laut mereka makan. Anjing lah. Piranha mereka makan sudah sekalian, piranha. Apalagi putri duyung mereka makan. Hati-hati jika ada putri duyung, jangan kasih tahu kabarnya kepada orang salaf ini, diburu nanti dimakan, teman-teman ya. Bisa dimakan, Bos. Dimakan kalau ada putri duyung. Nyi Nyiro Kidul itu juga mau dimakan. Hidup kalau di air, ada, Bos. hidup di air. Nyi Nyiro Kidul, ya kan. Naga laut itu dimakan juga. Kalau perlu Neptunus dimakan. Neptunus dewa laut itu. Dewa laut. Iya. Dimakan juga oleh Wahabi ini. Iya. Semua pokoknya yang hidup di laut. SpongeBob itu halal dimakan. Ya kan? Patrick, ya kan? Tuan Crab, ubur-ubur dimakan juga ya. Semuanya, plankton juga dimakan mereka itu. Mereka spesialis pemakan binatang laut, teman-teman. Cacing laut ini, Bos. Iya, semuanya sudah. Semuanya. Entah itu parasit atau apapun yang ada di laut semuanya dimakan. Ya. Pokoknya ada di laut bisa. Iya. Habiskan. Dalil-dalil yang mendukung untuk pengharaman itu nggak berlaku kalau di laut. Katanya gitu. Taring, buas, kalau di laut sudah nggak berlaku, gitu, Bos. Termasuk hewan-hewan yang beracun nggak berlaku sudah. Nggak ada laut doror wala ditoro, nggak ada. Termasuk ikan kembung itu, semuanya yang beracun itu makan semua. Karena dalil apapun tidak bisa mengalahkan dalil bahwasanya semua yang di laut itu halal dimakan. Airnya suci dan binatangnya halal dimakan. Kayak gitu, teman-teman ya. Gitu. Itu fatwanya, Bos. Oke, sekarang kita pergi ke ulama-ulama Saudinya. Apakah benar seperti itu? إلا أن بعض أهل العلم استثنى التمساح. نعم. وقال إنه من الحيوان المفترسة ومن الحيوان المفترس، فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن كل ذي ناب من السباع من صيود البر أو من وحوش البر فإن هذا أيضا محرم. Oke. Ternyata Syekh Utsaimin mengkategorikan bahwasanya buaya itu adalah hewan buas.
dan tidak boleh. Haram bos. Haram, nggak boleh bos ya. Haram. Katanya tadi Konstantinul Kornen itu katanya Syekh Utsaimin memperbolehkan, tapi di sini tidak memperbolehkan, haram ya, karena termasuk asibah atau asiba ya, karena hewan asibah atau buas ya, nggak boleh teman-teman. Ini saya Soleh Fauzan teman ya. لكم صيد البحر وطعامه. أما التمساح فإنه يعيش في البر والبحر فيغلب عليه جانب الحظر. أما ما لا يعيش إلا في البحر فهذا حلال. نعم دون استثناء. نعم. Di situ kalau Syekh Soleh Fauzan mengatakan bahwasanya buaya atau timsah itu hidup di dua alam. Ya, hidup di dua alam, bukan hanya di laut saja, di air saja. Darat juga bisa hidup. Dan hidupnya itu bisa bertahan lama di darat itu loh, dengan mangsa, bos ya, dengan mencari mangsa. Jadi di sini kesimpulannya juga tidak boleh ya, Syekh Soleh Fauzan ya. السلام عليكم. سألني سائل عن حكم أكل التمساح عافانا الله وإياكم، فقلت إنه حرام، فقال أوليس بحريا؟ فقلت ليس بحريا محضا ليحل ولا بريا محضا ليحرم، بل هو عين اجتمع فيها موجب التحليل لبحريته وموجب التحريم لبريته، فنغلب فيه موجب التحريم، لأن المتقرر أن العين إذا اجتمع موجب التحليل والتحريم فيها غلب التحريم. والسلام عليكم. Ini juga mengharamkan ya. Timsah buaya haram. Jika kalian masih ngotot untuk memakan buaya, jangan di Indonesia ya. Jangan bos. Karena di Indonesia buaya itu termasuk hewan yang dilindungi oleh negara bos. Buaya merupakan bos. Buaya merupakan satwa yang dilindungi berdasarkan peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P106/MENLKHK /Sekjen/KUM/12/2018. Nah, itu termasuk bos. Kalau kita tetap memaksa makan buaya ya kena hukuman nanti bos ini. Kena denda mungkin ya bos ya. Kalian kalau masih kurang buaya, kalian pergi ke Pulau Komodo. Kalian bisa makan komodo juga di sana, bos ya. Kalau kalian ingin makan binatang yang belum, jika kalian memang petualang kuliner kan ya, ini daging apa lagi yang belum ini? Komodo pak, komodo sekalian nggak nanggung ya bos ya. Tidak nanggung bos. Ya, biar setelah itu langsung setelah itu langsung sudah. Kalian juga bisa berburu megalodon. Ya, megalodon itu binatang purba, yaitu ikan terbesar di laut itu megalodon. Ya, kalau nemu. Ya, lama-lama nanti kuda laut halal ini bos. Ya, kuda laut semuanya sudah makan aja sudah apa yang laut. Batu karang juga kalau kalian mau makan aja. Nah, mungkin bulu babi juga bisa kalian makan. Bulu babi. Ya. Sebab terlalu banyak hewan-hewan yang berbahaya di laut teman-teman ya, bagi kesehatan tubuh kita. Sedangkan di Islam itu juga la darara wala dirara, tidak boleh menyakiti diri sendiri ya kan. Jika memang beracun walaupun di laut juga nggak boleh teman-teman ya. Jadi ada dalil-dalil yang membatasi hal itu. Termasuk buaya dibatasi karena apa? Kebuasannya itu dan bertaring, juga dia memangsa makanan di darat. Termasuk juga yang nggak boleh teman-teman ya, makanan-makanan yang beracun di laut banyak teman-teman ya. Banyak bos. Tidak serta-merta yang kita temukan di laut langsung bisa kita makan, harus kita observasi, kita teliti ya kan, ini berbahaya apa enggak bagi tubuh kita ya kan. Jangankan ikan laut, ikan sapu-sapu aja kalau kalian makan itu berbahaya karena dagingnya itu mengandung merkuri teman-teman ya. Seperti itu. Oke bos. Nah, seperti itu ya, mungkin ini obrolan kali ini mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mencerahkan, mudah-mudahan kita lebih berpikir kritis, lebih bijak dalam menyikapi sesuatu. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf. Wa akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.